Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Triwahyuni dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas fisika saya yang bertema pemanfaatan alat optik dalam menghadapi dan mempublikasikan penampakan virus COVID-19 atau virus corona di era milenial. Dengan pembimbing Bu Novia Chandrawati, MPD. Lanjut kita ke slide pertama, yaitu penjelasan bentuk virus corona yang terlihat di mikroskop. Penglihatan bentuk dan gambar virus corona harus melalui mikroskop berteknologi dan bercahaya tinggi, yakni mikroskop elektron, seperti yang dilakukan oleh peneliti di Amerika Serikat atau AS. Membuat penelitian mengenai virus yang menyerang lebih dari 70.000 orang di dunia itu, para peneliti tak hanya ingin melihat wujud virus yang kemudian diharapkan sekaligus menemukan cara memberantas persebaran virus corona yang telah menewaskan lebih dari 1.700 orang. Ilmuwan National Institute of Health atau NIH lalu mengungkapkan bentuk virus corona dengan penglihatan alat mikroskop berteknologi tinggi. Faktanya, virus yang berasal dari Wuhan, Cina, itu bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Para cendekiawan memerlukan mikroskop cahaya, yakni mikroskop elektron, untuk melihat bentuk virus tersebut. Kemudian, para ilmuwan di National Institute of Health atau NIH mengumpulkan sampel dari orang Amerika yang terinfeksi virus corona. Mereka menangkap gambar-gambar virus yang muncul dari berbagai jenis sel dan meminta tim seniman visual medis mengedit warna gambar untuk memperjelas gambar sel-sel sehat. Para ilmuwan tidak terkejut melihat bahwa gambar mikroskop menyerupai gambar dari virus SARS. Adapun virus corona sebagai sebuah keluarga diberi nama berdasarkan kemiripan bentuk dengan corona atau mahkota. Yang membedakan dengan bakteri adalah sel terbuat dari organel struktur dasar yang sama yang membentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebaliknya, virus hanya terdiri dari DNA atau RNA yang dikelilingi oleh cangkang protein yang disebut kapsid. Beberapa memiliki lapisan luar tambahan. Satu virus berbeda dari yang lain dalam susunan genetiknya, RNA dan DNA, dan protein pada bagian luarnya yang memberikan kemampuan untuk menembus membran sel lain. Yang kedua, mirip SARS. Ilmuwan NIH lainnya, Michelle Letko dan Vincent Master, menyebut virus dengan kerabat virus SARS. Kemiripannya dengan SARS membuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak hanya menamai virus SARS-CoV-2 dan penyakit yang menyebabkan COVID-19, tetapi untuk membuat konvensi penamaan yang menghubungkan kedua virus bersama-sama. Yang ketiga, bentuk paku. Protein yang membentuk paku-paku ini juga memberi kesan kepada para ilmuwan bahwa virus ini awalnya berasal dari kelelawar. Sepanjang perkembangan evolusinya, virus mampu menembus sel manusia, terutama bagi yang bernafas. Dalam gambar mikroskop, sel-sel dapat dilihat muncul dari beberapa sel penyerangan yang lain, kadang-kadang dalam kelompok yang sangat terkonsentrasi. Yang keempat, parasit. Bentuknya yang sangat kecil membuat virus ini tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak sendiri. Virus ini mencari tempat atau inang untuk hidup. Mereka menumpang enzim makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi yang dapat digunakan untuk mereplikasi gambar mikroskop elektron, menunjukkan menyerang kecil ini muncul dan bergerak di antara sel-sel. Nah,
Mengidentifikasi bentuk dan struktur virus tidak akan menghentikannya, tetapi memberikan para ilmuwan petunjuk agar dapat memberantas virus tersebut. Kemudian, saya mempunyai gambar bentuk virus corona yang dilihat oleh mikroskop atau alat optik mikroskop. Jadi begini gambarnya. Sudah dilihat? Kemudian, slide selanjutnya. Karena itulah, virus baru ini dinamai virus corona yang artinya mahkota. Di bagian luarnya terdapat protein dan bentuknya seperti kumpulan paku yang menempel di suatu benda. Dalam gambar yang ditangkap dari mikroskop, sel-sel tersebut tampak bisa menyerang sel lainnya. Bentuknya benar-benar sangat kecil dan untuk bertahan hidup, virus itu harus mencari inang. Banyak yang menyebut penampakan virus ini menyeramkan. Ini ada gambarnya di sini. Selanjutnya, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Penyebab virus corona sampai saat ini belum diketahui penyebabnya dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan yang mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Bahaya virus corona berdasarkan penelitian, bahaya virus corona bisa menyebabkan kematian. Bahkan pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Dan di sini saya mempunyai gambar novel coronavirus. Nah, kemudian ada gejala klinisnya. Yang pertama itu ada demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih lesu. Nah, di sini pun ada cara pencegahannya. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, gunakan masker bila batuk atau pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Yang keempat, hati-hati kontak dengan hewan. Yang kelima, rajin olahraga dan istirahat cukup. Yang keenam, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Dan yang ketujuh, bila batuk pilek dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ya. Selanjutnya, itu saja. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.